Yang gratis, yang gratis. Iya, iya. Masya Allah, anak ayah ini apa kabar? Oh, kabar. Baru yang baru di dalam. Nyambut daulah. oh, gitu. Amat. Nanti berdiri lagi tapi udah di Turki. Amin, amin. Di Rusia. Santri disiplin pakai masker ya. Santri dia. Sallu ala nabi. Ayo langsung masuk. Santri mau ngasih. Tua kasih kembang. Love you, udah ku Cikarang, masya Allah. Jangan lupa bosan. Siap. Assalamualaikum. Kemana? Ini kan? Ini kelas SMP. Assalamualaikum. Salam dari Kak Winda. Masya Allah. Sama Rinda. Ader. Nanti jadi sama Ader. Sila. Bilang berapa? Oh, tuan rumah dong. Ini. Kalimantan, Masya Allah. Oke, Ustaz. Iya, bisa nih. Dari Papua Barat ini. Papua Barat, Masya Allah. Di mana Papua Barat? Manokwari. Dari mana saya? Sukamiskin. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Mana Sulawesi? Apa namanya? Kendari. Ini sayang dari tuan rumah dong.
Ayo, foto Raya. Belakang ikut. Bisa tuh. Dari Kupang. Ya Allah, dekat bener. Salam orang. Kelas 10, kelas 12, kelas 11. Nanti gabung. Ambon. Luar biasa. Apa ceritanya? Sering galau ya, ya. Sering galau, sering nangis. Sering galau. Oh ya. Iya lah. Ini Saha. Sarah. Kita ceritanya harus menjadi punya rumah sakit sejahtera. Iya. Oh. Ya, rumah sakit. Nah, dokter lagi. Kan dipilih dari dokter. Pengajaran. Bawa sama selesai dari kaki. Apa ya? Seragamnya belum ada. Seragam belum ada. Yang sering nangis, sering. Enggak ya. Raisa mana Raisa? Bisa. Nah ini. Mana? Sering nangis dulu. Mana Reza? Reza dari mana? Bekasi apa jadi? Pilot. Tapi nggak boleh jadi pilot. Raisa Airline. Bosnya para pilot. Asik nggak? Semangat Reza.
jalan yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah. Murah kok itu. Nah, ntar deh. Ya ayo. Jadi ya. Madura. Bangun dia jadi. Ayo bawa ya. Lagi aja, apa namanya? Siapa namanya? Tania. Oh, wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa namanya? Banyak yang baru ya? Ada berapa yang baru? Tahu dia. Namanya si Koronia. Koronia. Asna. Terus dari Nurul. Doain ayah bertiga ini ayah. Panjang umur insya Allah. Ayah merasa ini kehidupan ayah sudah otak. Terlambat ya pulang. Allah masih bisa sama-sama ke Mekah. Amin ya Allah ayah. Amin. Terima kasih. Lewat jauh. Ini ganteng cakep siapa ini? Amin. Masya Allah. Nih, bakal nambah lagi nih. Berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan masih corona lah ya. Allah barokah. Amin. Siap. Wah. Mana fotonya? Fotonya mana?
Silakan duduk semuanya. Yang di luar udah masuk. Udah semua. Anak ayah yang nggak kelihatan. Samping ayah, maju sayang. Iya. Pramuka, ayo. Nih, boleh yang nggak kelihatan ayah maju samping kanan. Sini terus maju. Ini gerakan anak-anak. Terus. Sini. 2 meter ke sini. Maju lagi. Iya. Masya Allah. Silakan Ustaz Heri. Heri barangkali ada. Siapa yang baca Quran? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Insyaallah ahlan wa sahlan, kami bahagia sekali di pagi hari ini dijenguk sama ayahanda. Mudah-mudahan ayahanda sehat selalu. Allah kasih keberkahan. Di saat beliau sedang kurang sehat, beliau masih menyempatkan berkunjung kepada putri-putrinya. Masya Allah. Takbir. Kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, beliau dimudahkan segala urusan beliau, diluaskan segala rezeki beliau, dikuatkan dan dikabulkan semua doa-doa beliau, hajat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfi anta syafi, ishfi ustadzana, ishfi murabbiyana, ishfi mudabbirana, ishfi abana al-ustadz Ustadz Mansur, syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu alaihi. Ayah mengawali, Siap. ayah juga kami ingin Ananda Ratu Syifa Khaironi untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran di depan ayah. Kepada Ananda kami persilakan. Ratu Syifa Khaironi kelas 8. Masya Allah, Ratu Syifa Khairani. Oh, keren. Sini, Ratu sini aja duduknya. Sini, Ratu. Sini. Oh, udah sini saya. Udah sini. Ini. Udah sini duduk. Bismillah. Ajudannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong cek sound system seluruh sudut kena apa enggak ya. Oh iya. Terus saya minta 100.000. Masya Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Allah. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق
وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد Dapat semua. ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Sadaqallahul azim. Tanggung satu baris lagi. Bal kadzabu bis-sa'ati. Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Masyaallah, Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana kamu asalnya? Dari Jambi. Jambi yang mana? Jambi di perbatasan Jambi Riau. Kamu udah head belum? Udah head. Boleh satu lagi yang bersandar. Boleh. Masya Allah, Mas Syed.
Sapi dan juga sebagai hadiah buat ayahanda, kami akan panggil Ananda Safinatun Najah Az-Zahra untuk membacakan Quran di hadapan ayah yang juga sudah bersanad ya. Kepada Ananda kami persilakan. Mana Safina? Masya Allah, Masya Allah. Sudah ambil salat? Bodoh. Bismillah, Bismillah. Hadiah buat ayah. Ya. Yang hitam, ya. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Masya Allah. Dari mana asal? Dari Bogor. Oh, Bogor. Bogornya di Sentul. Bisa ke Mesir nanti. Mau kemana? Mau di India. Oh, itu Insya Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika. Mudah-mudahan pagi hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya ikut saya ya. Kami sayang ayah karena Allah. Kami sayang ayah karena Allah. Allah sehat-sehat. Ya Allah kasihkan kesehatan buat ayah kami. Ayo. Al-Fatihah. Berharap ayah bisa memberikan semangat penyegaran buat kami, nasihat-nasihat buat kami. Mudah-mudahan kami tetap terus bisa menjadi Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Terima kasih kepada ayahanda kami. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Heri dan semua kawan-kawan pembina, anak-anak ayah yang dimuliakan Allah, nanti akan ada di Maroko. Maroko cantik tuh kotanya.
Maroko cantik, kota-kota di Maroko tuh cantik karena sebagian Afrika, tapi rasanya rasa Eropa. Di sana cantik banget ya. Kak Wirda hampir berangkat ke Marrakesh, hampir berangkat ke Maroko. Maroko tuh ada salju juga. Jadi kalau ada yang punya cita-cita belajar bahasa Arab, ya mending langsung Maroko gitu. Nah, mudah-mudahan anak-anak ayah nanti ketemu ayah di Jordan. Ya, di Jordan ada banyak makam para nabi, para aulia, dan di sana ada Petra. Petra bagus banget, itu peninggalan Romawi, ya, peninggalan Roma, ya. Dan ayah alhamdulillah udah menaklukkan Roma, bahkan ayah udah makan berkali-kali. Mikir dulu mau apaan. Nanti mudah-mudahan anak-anak ayah ada yang berangkat ke berbagai state, ya, berbagai state di Amerika. Di sana ada 51 kurang lebih negara bagian. Ayah pengen setiap negara bagian ada kalian satu-satu di sana, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Nanti ada yang ke Eropa. Eropa itu kira-kira 27 sampai 30-an negara. Ya, ditambah nanti Inggris Raya. Inggris itu ada Irlandia, ada Skotlandia. Ya, itu kampusnya tuh kayak Harry Potter gitu modelnya. Wah. Jadi nanti kamu kalau kuliah di Inggris pakai sapu, ya. Terbang gitu, ya. Insya Allah. Nanti ada yang di Belanda, Jerman, ya, Paris, Prancis, ya. Di Paris Prancis, kira-kira cuma 20 menit dari Paris itu ada pusat tahfidzul Quran yang setiap tahun menghasilkan 100 ahlul Quran yang bersanad dengan qiraah sab'ah. Paris loh, cuma 20 menit dari kota Paris. Dan ayah pernah datang ke Paris, ya. Alhamdulillah kita punya kelebihan daripada Paris. Paris cuma punya satu menara Eiffel, kan. Kalau kita di semua tempat menara Eiffel ada. Cuman ada kawatnya gitu. Ada kabelnya. Listrik, menara listrik. Nah, kira-kira 5 menit naik taksi, masih di dekat kota Paris, tiba-tiba ayah mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Yang bener nih. Kayak kok itu menjelang zuhur. Jadi ada yang ngaji dan itu di broadcast pakai sound system. Saya bilang ini kan Paris Prancis gitu loh. Bukan Paris kan gitu. Bukan perempatan Ciamis gitu kan. Oh, tapi ngaji loh. Benar-benar ngaji, dan ngajinya itu mujawwad. Bukan murattal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sama Bunda Mai kirim salam sama kalian semua. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Dan begitu ayah masuk, bener ada yang ngaji Quran, bukan kaset, bukan CD, bukan internet, tapi live. Dan yang mengagumkan di broadcast loh. Kayak di Indonesia, kan di Indonesia gitu kan. Suara Muammar, sekarang suara ayah tuh banyak tuh di masjid-masjid. Alhamdulillah. Nah, rupanya bukan cuma masjid yang berdiri, tapi kampung itu udah jadi kampung muslim. Udah pada dibeli-beliin sama orang Islam. Jadi ya nggak ada masalah, karena emang seluruhnya sekitarnya udah jadi kampung muslim. Nah, nanti kalian akan ada di sana juga, amin. Ya, bukan cuma sembarang kuliah, tapi kuliah dan buka kuliner di sana. Jadi anak ayah nggak boleh cuman ke Turki. Ngapain ke Turki? Cuman kuliah doang, ngapain? Ambil cowok Turki. Iya, ambil cowok Turki. Ikutin ayah. Ngapain cuman ke Turki? Ayo. Ambil cowok Turki. Kita suruh, ayo. Jadi pelayan.
Di restoran kita. Kita suruh jadi tukang cuci piring di restoran kita. Mikir udah macam-macam nih, ngambil cowok apa. Asik kan punya pembantu, ya nggak? Punya pembantu orang New York, keren. Iya, kapan lagi, betul nggak, Indonesia jadi majikannya orang Amerika? Kapan lagi? Kapan lagi? Kita bikin supir kita ngomong bahasa Sunda, padahal dia orang mana? Orang Los Angeles. Badai kemana iya bu? Gitu. Tapi mukanya muka bule, betul nggak? Hah? Ya betul nggak? Kita bikin nanti sopir kita orang Rusia, karena kalian nanti akan terbang ke Rusia. Lalu ingat pesan ayah, kata ayah, jangan cuman kuliah di Rusia. Ngapain? Cari cowok Rusia. Tapi kita jadiin dia supir. Ya, ntar kita ajarin bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa asal kalian semua. Ada yang dari Papua semua, insya Allah. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Kalian jangan cuman ke Mesir. Ngapain cuman ke Mesir? Terus tujuannya cuman kuliah. Enak aja. Kecil amat sih anak ayah. Ke Mesir itu kalian harus menjadi peternak onta. Onta Mesir. Betul nggak? Lalu kerjaan kalian tiap hari minum susu onta langsung dari sumbernya. Insya Allah sehat. Jualan susu onta sampai ke Indonesia. Oh keren. Keren. Insya Allah kalian nanti ada yang kuliah di Selandia Baru. Selandia Baru tuh murah. Tanahnya murah. Ayah pengen beli di sana. Ya. Selandia Baru itu tanahnya cuma 100.000 rupiah per meter. Murah kan? Murah. Ayah pengen beli nanti semeter. Tapi bareng dengan 1 juta orang dari Indonesia, anak-anak ayah. Jadi 1 juta semeter gitu. Ya. Mahal murah? Nggak ada yang mahal kalau kita bersama-sama. Betul tidak? Insya Allah nanti orang yang ke Amerika, ke Washington. Ada yang pengen kuliah di Amerika nggak? Ada? Di Washington itu ada George Washington. George Washington University. Tugas kalian di sana adalah datang ke White House, datang ke Rumah Putih, betul? Lalu tugas kalian adalah tambahin catnya merah. Tugas kalian adalah datang ke sana lalu cat merah, jadi merah merah putih, insya Allah. Mungkin tidak? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, ikutin ayah, ikutin ayah. Hanya orang yang miskin, ayo. Yang tidak punya impian. Ulangi. Hanya orang miskin. Coba berhadap-hadapan semuanya. Del, puterin Del. Berhadap-hadapan, ayo semuanya. Ayo. Ya, tepuk pundaknya. Kawan. Hanya orang miskin yang tidak punya impian. Gantian. Hei kawan. Hanya orang miskin yang tidak. Takbir. Orang kaya, ayo, adalah orang yang punya impian. Semakin dia kaya, semakin dia punya impian yang lebih lagi. Ulangi. Kepanjangan. Hanya orang miskin, ayo, yang merasa kepanjangan. Gampang kok. Hanya orang miskin yang tidak punya impian. Orang kaya punya impian. Kalau mau lebih kaya lagi, harus punya impian yang lebih lagi. Gitu. Ayo, 1, 2, 3.
Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Terus ditanya nih anak ayah, anak Darul Quran Putri Cikarang ditanya, kamu mau masuk kuliah di mana? Ingat, pertanyaan itu salah, jangan dijawab. Ikutin ayat. Kalau ada yang nanya, mau kuliah di mana, Dek? Jangan jawab. Sebab pertanyaan dia salah. Yang benar adalah kamu mau jadi rektor di mana? Sallu ala nabi. Kamu mau beli kampus yang mana? Ikutin ayah, ngomongnya ikutin ayah. Ikutin ayah. Kamu mau jadi rektor di mana? Kamu mau beli kampus yang mana? Tepok tuh temennya. Kawan, mau jadi rektor di mana? Mau beli kampus yang mana? Jawab, gua belum tahu. Anak Darul Quran tidak boleh menjawab pertanyaan kamu mau kuliah di mana, tidak boleh. Karena pertanyaannya salah. Yang pertama kali harus kita benerin adalah sodorkan pertanyaan yang betul. Maaf Mbak, maaf Kakak, pertanyaannya salah. Kok salah? Oh kamu mau kawin? Ayo ikutin ayah. Kalau ada yang nanya kamu mau nikah, ayo. Jangan jawab. Pertanyaannya salah. Ayo ikutin. Pengen geser suami yang mana? Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kalau ada yang nanya nih, kalau ada yang nanya, kamu mau kerja di mana? Pesan ayah buat alumni Darul Quran, jangan dijawab. Karena pertanyaannya juga salah. Bagaimana pertanyaan itu yang benar? Yang benar adalah kamu mau beli perusahaan yang mana? Kamu mau jadi dirut yang mana? Kamu mau jadi presdir yang mana? Bilang sama dia, saya mau jadi direktur utama di perusahaan sendiri. Sallu ala nabi. Apa cita-cita kamu? Siap Pak Ustadz, jadi tentara. Salah jawabannya. Masa anak ayah cita-citanya jadi tentara? Kecil banget. Apa cita-cita kamu? Siap Pak Ustadz, jadi panglima TNI. Nah itu baru benar. Apa cita-cita kamu? Jadi polwan Pak Ustadz. Guys, tanggung. Jadi bakwan Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz, saya mau jadi istrinya Kapolri. Ada satu mahasiswi ayah tanya, untung bunda gak ikut. Untung
Bunda Maya nggak ikut. Ada satu mahasiswi ayah tanya, apa cita-cita kamu? Mau jadi istri Ustaz. Ampun. Saya nggak aminin. Saya nggak aminin kecuali dalam hati saja. Amin. Hancur. Ambiar. Aduh, ayah sehat di sini. Sehat insya Allah. Ayah bilang, ayah bukan sakit. Dan memang tidak sakit. Lagi proses menerima ilmu yang baru. Kayak Rasulullah di black dulu. Rasulullah di black dulu kan, dibelah dadanya untuk kemudian dimasukkan nggak tahu kita apa dan berangkat ke Palestina serta Isra Mi'raj. Nah, kalau ada yang nanya, apa cita-cita kamu? Jangan jawab jadi dokter. Beberapa anak tadi saya tanya, ayah tanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jangan terlalu rendah. Ustadz merendahkan dokter. Oh tidak. Bahwa jika dokter itu adalah bagian dari perjalanan sejarah, iya. Tapi jangan menyebut itu, tanggung. Sebab nanti kalau kalian sudah jadi dokter, kalian akan mengubah doa kalian. Ya Allah, berikan saya klinik. Setelah Allah berikan klinik, kalian juga akan mengubah doa kalian. Jadikan klinik saya ini rumah sakit. Nah, ketika rumah sakit itu adalah stepping yang highest for you this time. Nah, ini bahasa Cikarang. Kalau rumah sakit adalah cita-cita paling tinggi saat ini, maka jawablah dengan rumah sakit. Kamu mau jadi apa nanti? Insya Allah saya pengen bangun rumah sakit. Ingat, orang yang lebih kaya adalah orang yang lebih kaya impiannya. Ayo ulangi. Ulangi. Semangat sambil ngangkat tangan, Perhatikan bedanya, perhatikan anak ayah bedanya, perhatikan. Ini udah kaya dia. Kamu mau jadi apa? Insya Allah saya akan bangun rumah sakit. Udah kaya, tapi pengen tahu yang lebih kaya. Saya akan bangun rumah sakit di 100 kota. Oh, itu lebih kaya dia. Di tanah air? Bukan, di seluruh dunia. Loh, ada nggak orang yang begitu? Ada. Salah satunya udah duduk di sini. Loh, bagaimana? Kita bangun rumah sakit di Palestina. Betul tidak? Kita mulai membangun nih. Udah ada fondasi dasar di Turki. Memang dengan izin Allah tertunda. Tapi di Turki itu kita 5.000 meter. 5.000 meter itu buat banat. Jadi nanti anak-anak ayah masuk ke situ. Set, itu tempat sendiri. Nah, namanya madrasah, namanya pesantren, pasti ada klinik. Setidak-tidaknya omongan udah mulai terbukti. Perhatikan sekali lagi. Apa cita-cita kamu nak? Insya Allah mama doain. Kakak mau bangun rumah sakit. Bahkan bukan di 1 kota, tapi di 100 kota. Di Indonesia, bukan. Di dunia. Kamu mau kuliah di mana? Kalaupun jawablah dengan bercabang jawabannya. Oke? Jawablah dengan kemudian kembang yang banyak, bunga yang banyak. Contoh, kamu mau kuliah di mana? Insya Allah kak, saya mau kuliah di Mesir sambil buka restoran di sana, di Sungai Nil. Saya udah lihat-lihat lewat internet. Sepertinya bisa nanti buka pecel Madiun di Sungai Nil. Restoran Bali di Sungai Nil. Orang Mesir banyak yang udah ke Bali. Pasti dia kangen. Kita buka restoran Bali, tapi di tepi sungai ini. Dan insya Allah saya akan bangun satu gedung gitu. Jadi kalaupun jawab misalkan di UI, misal kamu mau kuliah di mana? Insya Allah kak, saya mau kuliah di UI.
sambil buka apartemen buat mahasiswa-mahasiswi 30 lantai gitu. Paham? Nggak boleh anak Darul Quran ngomongnya rendah. Sama saja nggak boleh sama yang lain, apalagi rendah. Kenapa? Ayo ikutin. Anak Darul Quran, siapapun dia, termasuk anak ayah, apalagi di Darul Quran Putri Cikarang, sama saja jawabannya dengan orang lain nggak boleh, apalagi rendah. Kenapa? Karena ada Quran di tangan kita, ada Quran di hati kita, ada Quran di pikiran kita, ada Quran di rasa kita, mengalir di seluruh aliran darah dan oksigen kita. Jadi nomor satu adalah kita tidak boleh merendahkan Quran. Omongannya harus omongan Quran. Ayatnya tadi dibaca, 2 ayat yang dibaca itu hebat semua. Nggak ada cerita di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang pertama tadi Al-Furqan. Judulnya aja udah beda. Gitu. Al-Furqan beda. Pembeda. Itu dulu waktu ayah kuliah masih banyak saksinya, teman-teman ayah masih pada hidup. Satu kelas yang meninggal baru 1-2. Kejem banget ngomongnya. Yang meninggal baru 1-2. Insya Allah ayah panjang umur. Kalian juga panjang umur. Suatu saat ayah duduk lagi di meja. Ayo. Mejanya itu adalah meja akad nikah kalian. Ayah jadi saksi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di zaman kalian nikah, ayah datang. Luar biasa. Nanti kalian ngomong nih sama teman-teman, tau gak lu presiden yang sekarang siapa? Siapa? Ayah gue. Wah, ayahku. Oh subhanallah, kabul. Dulu nih ketika ayah kuliah, yang lain kenalan kan, dengan izin Allah nih cerita. Assalamualaikum, saya bla 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 dari bla 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 bla. Makasih. Satu-satu ngenalin diri, saya dari bla bla bla, saya dari bla bla bla. Kalau nggak ditanya sama dosennya kembangan pertanyaan, maka jawabannya selalu begitu. Saya Fatir misalnya, dari Blora. Itu segitu doang. Kalau ditanya lagi, dulu mana SMA apa Alia? SMA. SMA berapa? Kalau ditanya baru jawab. Tapi ketika dia nanya ya, Jam'an Nur Khotib Mansur, mana orangnya? Siap. Nama asli ayah dulu Jam'an Nur Khotib Mansur, lalu ganti nama jadi Yusuf Mansur. Jam'an Nur Khotib Mansur, siap, maju ayah. Maju langsung ke depan, tidak jawab di tempat. Kenapa? Untuk membedakan dengan yang lain. Ayah udah kelihatan beda dari dulu, yang lain tinggi-tinggi. Tapi kan beda di situ nggak lucu dong. Masa sih bedanya di situ? Serius nih, gue dibilang pendek gitu. Dia nggak tahu Habibie jadi presiden gitu. Yusuf Kala jadi wakil presiden gitu. Itu udah dekat. Yusuf Kala sama Yusuf Mansur dekat itu. Nasibnya dekat. Apa yang ayah bilang para ustazah, para mudabbirah? Insya Allah semua yang belum haji, amin. Semua yang belum umroh, amin. Berikut suaminya, amin. Berikut keluarganya, amin. Orang-orang tuanya, amin. Dan anak turunnya, amin. Apa yang ayah katakan di depan mahasiswa-mahasiswi baru? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jam'an Nur Khotib Mansur akan bersama anda semua insya Allah 1 semester, bahkan mungkin sampai semester akhir. Bila ada di antara kalian yang sulit keuangan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar kosan, nggak bisa makan, belum dapat kiriman dari orang tua, saya akan bersama anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kan nggak bilang mau bayarin, saya bersama anda semua. Al-Furqan, namanya saja sudah Al-Furqan, pembeda.
Lalu kalian sama. Ada Quran, nggak ada Quran, sama. Ngapain ngapal Quran? Orang yang ngapal Quran itu harus beda. Karena dia adalah Al-Furqan. Sebutan lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Tadi suratnya dibaca. Suratnya tadi dibaca. Allah. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Diturunin Quran kata Allah supaya kalian memang beda. Itu terjemahan tadaburiyahnya. At-tarjamah at-tadaburiyah min awwali suratil furqan. Kami turunkan Quran agar kalian itu beda. Ya. Misal begini, orang kaya karena dia anak orang kaya, apa yang beda? Emang begitu. Tapi kalau anak miskin kemudian jadi rajanya orang miskin. Rajanya orang miskin, tidak ada lagi orang miskin yang ketemu dia kecuali makan terjamin, kesehatan terjamin. Baru itu disebutnya beda, betul tidak? Kita nggak akan hormat sama anak polisi yang bapaknya polisi, nggak akan hormat. Ya emang bapaknya polisi. Tapi kalau bapaknya tukang sapu, lalu kemudian dia menjadi raja tukang sapu. Semua tukang sapu itu, karyawan dia, keren. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Salah satunya yang duduk di depan kalian semua. Saya raja tukang sapu. Saya raja tukang pel. Kok bisa? Iya, karena saya punya perusahaan cleaning service. Yang ditaruh di sini itu adalah karyawan saya. Kita punya 1.600 karyawan. Orang kecil, SMP, tatoan, nggak diterima, kita terima. Cuma nyapu, masa perlu S1? Shallu ala nabi. Man sahamnya belum dibayar. Haji Ajat nih, baru DP. Tapi lumayan, ya nggak? Jadi raja tukang sapu. Itu jadi beda gitu. Jadi yang beda. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wah, keren itu. Keren itu. Asli keren. Tuh surat yang kedua, surah Al-Fath. Waduh. Allah belum apa-apa udah bilang kamu hebat gitu. Kamu sukses, kamu menang. Belum bertanding Allah udah bilang kamu menang. Belum jualan Allah udah bilang kamu itu laku. Belum kemudian kerja Allah bilang kamu yang jadi direktur utama. Belum kemudian punya rumah disebut oleh Allah inna fatahna laka fatham mubina. Rumah yang mana? Kamu tinggal tunjuk karena rumah itu buat kamu. Tapi kita bukan inna fatahna. Kita deluser dari mana? Dari mana? Ada duitnya. Allah udah bilang inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Apa kata Allah? Bukan cuma aku menangin, aku jayain, aku suksesin. Jadi kalau nanti kemudian ikut ujian, kamu udah di stempel, kamu lulus. Nah yang menggagalkan siapa? Omongan kita sendiri. Kayaknya gue gak lulus. Gue kayaknya gak diterima. Kalau diterima juga puyeng, bayarnya mahal.
Kata Allah, enggak ada. Aku yang sempurnakan. Inna fatahna doang? Bukan. Laka fatham mubina doang? Bukan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang pertama, kemudian Allah hancurin dulu seluruh dosa-dosa kita. Allah maafin dulu seluruh kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru, yang siap menerima amanah dari Allah Jalla Jalaluhu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah kemudian sempurnakan nikmat itu, bukan cuman masuk. Kalau cuman masuk sudah inna fatahna, kami buka, gitu kan? Hah? Kami buka. Buka apa? Buka jodoh, buka rumah tangga, buka punya anak, buka kerjaan. Lah, kalau ditutup loh. Kalau kerjaan ditutup sama Allah, siapa yang bisa? Tapi kata Allah apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Menurut tafsir tadabburiyah, ini diserahkan kepada masing-masing punya urusan. Mau dimenangin yang mana, mau dijayain yang apa, mau disuksesin gimana, mau dibukain apa. Kata Allah apa? Sudah, bukan belum, sudah. Yang membatalkan adalah omongan kita sendiri. Nggak mungkin ya Ustazah. Nggak mungkin apa? Bisa kuliah. Emang apa? Ini saya belum bayaran setahun. Di sini belum bayaran setahun. Emang ada masalah apa? Ya kan ntar dikeluarin. Ya kalau dikeluarin jadi tukang cuci aja, susah amat. Lah, tamu saya tadi pagi. Tamu ayah tadi pagi, namanya Yayang. Yayang iya, tapi saya nggak bakal suka sama dia, karena laki-laki. Tahu tuh namanya laki-laki namanya Yayang. Gue bingung. Yayang ini SMP berhenti karena tidak punya duit. SMP putus karena tidak punya duit. Baper? Enggak. Sedih? Enggak. Apa kata si Yayang? Saya senang saya diberhentiin. Saya senang saya kemudian diberhentikan oleh Allah. Saya senang tidak lanjut SMP. Kenapa? Karena saya bisa bekerja. Lalu dia kerja jadi tukang angkut, tukang pacul, tukang mikul di pasar Bogor, pasar Sukabumi, jadi tukang semir sepatu, apa saja dia lakuin. Kemudian akhirnya mengantarkan dia ke Jakarta jadi pembantu di usia dia belianya. Setahun kemudian dia kumpulin duit, di sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta pun karena dia udah biasa nyari duit, lalu kemudian sore dan malamnya tetap nyari duit. Hari ini karyawannya lebih dari 1.000 orang. Bos, orang miskin yang tidak punya impian. Orang kaya adalah yang punya impian. Enggak ada orang yang bisa nyetop orang yang punya impian. Ikutin ayat. Enggak ada orang yang bisa nyetop yang punya impian, kecuali dirinya sendiri. Ustazah Amang. Enggak mungkin ya. Apanya yang enggak mungkin? Pengen kuliah di Inggris Ustazah. Dah, kamu ambil air wudhu, kamu sholat. Minta sama Allah. Jadikan Darul Quran ini adalah gua Hira-nya kalian semua. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo ikutin ayat. Jadikan Darul Quran gua Hira-nya kita semua. Keluar deh, jadi sakti, ya kan? Di sini tempat kalian mujahadah. Di sini ngelihat asrama kurang, ngelihat kantin kurang, ini itu kurang. Di tengah kekurangan inilah kalian berdoa, ya Rabb. Barangkali engkau menunda kesenanganku, ya Allah. Engkau hanya memberi sedikit di sini kesenangan, supaya engkau memberikan kesenangan yang lebih nanti di masa yang akan datang. Ya Allah, raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah. Wabil islami dina, aku jalanin ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku akan jadi hambamu yang baik.
dan umat Rasulmu yang baik. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jejak saat gitu kayak yayang. Kayak yayang pagi subuh beng masjid, zuhur beng masjid, asar beng masjid. Saya heran loh. Ini orang dari Garut, Pak. Bukan anak ustaz, bukan anak kiai, tapi kok yang ngerti gitu loh. Kalau mau sukses mesti dekat sama Allah. Hebat loh. Hebat loh. Bisa-bisanya seorang anak kecil yang putus sekolah, remaja yang putus sekolah, sementara kita masih menanti duit dari orang tua, dia kerja, tapi bisa-bisanya selalu memilih menjadi muadzin. Selalu memilih menjadi muadzin. Ketika ditanya kenapa Haji yang tadi pas di MNC TV, ya. MNC TV, Mansur Network. Metro TV nggak ada, Mansur TV yang ada. Insya Allah. Kenapa Haji yang kamu sholat apa jadi muazin? Saya nggak mau keduluan yang lain. Coba, nggak mau keduluan yang lain juga Al-Furqan. Itu beda. Kalau emang jadi jamaah juga, jadi jamaah yang beda dong. Jadi imam. Bagaimana kalau imam sudah ada? Ada lompatin imamnya. Saya pernah bohongin imam. Iseng. Iya dong, ini imam saya lagi ngincer. Ada orang nih, udah siap jadi imam. Saya bilang, ente dipanggil ibu ente gitu. Dia ke belakang, lu gue jadi imam. Langsung takbir, Allahu Akbar. Jangan ditiru, itu salah. Ya, iya, ayah pernah tuh supaya nggak ada yang jadi muazin, mic-nya ayah bawa. Biarin aja, pokoknya mic-nya gue bawa dah. Di zaman dulu kan kita nggak tahu, Ustaz. Kita pengen jadi yang terdepan. Ayah dari dulu nggak mau di belakang, maunya di depan. Ayah naik ojek pun di depan. Ya salam, nggak percaya dia. Demi Allah nih ngomong, demi Allah. Kalau udah demi Allah ya mah, betul nggak? Ayah kalau naik ojek, ayah bilang sama dia, bang, ke Kalideres, belakang sana. Gue yang bawa, gue nggak mau di belakang, di depan. Saya kalau naik angkot zaman dulu nggak mau kalau sopir itu bagian depan ada isinya, nggak mau. Kosong nih tapi depannya berisi, nggak mau. Kenapa? Karena ayah nggak mau di belakang, mau jadi depan. Kalau penuh, ayah gantiin sopirnya. Tanya Pak Heri kemarin, ya Ustadz kemarin kemana? Ceritain. Ayah kemudian nyetop angkot. Ya, dari bawah ke Taman Safari. Terus ayah bilang apa? Ente belakang, Ani yang nyopir. Gitu. Enggak mau saya di belakang, maunya di depan. Satu-satunya, ayo ikutin. Satu-satunya tempat yang kita itu boleh di belakang. WC. Kan kalau WC gitu kan, maaf saya mau ke belakang. Itu boleh. Paham? Mikir maksudnya. Satu-satunya tempat yang ayah bolehkan diri ayah ada di belakang, WC. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak ayah, alhamdulillah ada tanah nempel dengan pesantren kita 1.600 meter persegi. Kira-kira 2-3 hari yang lalu saya sudah ketemu dengan pemiliknya. Dan beliau insya Allah berkenan kita beli tanahnya. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lebih dari Allah SWT. Lalu bila tanah 1.600 meter itu dengan izin Allah ketok palu, iya Ustadz boleh. Ustadz silakan bayar. Maka kita akan buka pesantren nempel dengan tanah yang 1.600. Lalu kita jadikan kolam renang Darul Quran Putri. Enggak lah, 3 bulan selesai. Udah lulus. Enggak lah, kan pengabdian dulu. Pengabdian itu kece. Pengabdian itu demi Allah, sedekah waktu terbaik. Kamu kan pengen sukses kan? Betul kan?
Nah kalau kita sedekah waktu setahun, apa janji Allah? Aku akan ganti 10 tahun. Kan 10 kali lipat. Iya dong. Artinya kalau ada orang sukses, ya di sini kamu kemudian sedekah nih. Ini orang yang sukses ini ketarik kerja sama kamu nanti. Bahkan kalau Allah kemudian gembira, Allah senang, Allah ridho, Allah kemudian bahagia, Allah terima sedekah kalian, lalu Allah ganti dengan yang maksimum, misalkan salah satunya 700 kali lipat, maka kalian seperti punya waktu yang dilipat 700 tahun. Jadi sedekah 1 tahun kayak punya kesuksesan 700 tahun. Dan udah terbukti sama ayah. Dari mana buktinya? Gini bos, bandingin sono dengan lembaga tua-tua di Indonesia. Ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Sorry to say, kita sekarang udah sepantar. Dan saya kiainya masih muda. Saya kiainya masih hidup, bukan kiai sepuh. Saya belum dipanggil Romo. Romo yai apa deh? Bagaimana fatwa? Belum, ayah masih muda. Mereka bingung. Yusuf, tahun berapa sih kamu berdiri ini? Kalau saya berdiri mulai dari 3 tahun dia udah mulai berjalan. Ya Yusuf nih bercanda melulu. Ini pesantren gak mungkin nih usianya, mesti puluhan tahun, bos. Loh, bagaimana? Santri kita 1 juta. Santri ayah 1 juta. Emang kalian doang santri ayah? Santri ayah, anak-anak ayah 1 juta. Lembaga mana yang 1 juta? Itu lembaga tua-tua yang udah umurnya 1 abad. Yang udah umurnya 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Lah kita 20 tahun belum. 1 juta muridnya. Rumah-rumah tahfiz. 1 rumah tahfiz 100. Lah di Indonesia yang terkait dengan Darul Quran langsung 1000-an. Yang tidak terkait, waduh, puluhan ribu. Kenapa bisa begitu? Karena ayah berkhidmat sama umat. Ayah berkhidmat sama umatnya Nabi, hamba-hambanya Allah. Lalu Allah cepetin. Maaf ya, ada OB kerja karena dia kerja. Beda dengan OB yang kerja karena melayani kalian semua. Beda. Kalau judulnya pelayanan, maka dikali 10 kali lipat. Oke, apa yang terjadi dengan Yayang? Sebagai cerita ini, penutup dari tausiah ayah pada hari ini. Ya, ayah pengen foto nanti jam berapa ini? Oke, cukup. Ayah pengen foto satu-satu. Mumpung masih hidup. Ya, satu-satu sama anak-anak ayah. Tapi mudah-mudahan semua panjang umur. Amin. Ya, satu-satu pakai kamera 1 saja, fotonya cepet. Jadi dari kanan, Sateri nanti diaturin. 1 foto. Oke, semuanya ya. Insya Allah 25.000 ya. Yayang itu bos, sama seperti kalian. Malah kalian tuh lebih. Dia cuma jagain sholat berjamaah di awal waktu. Sekarang bos, dia menjadi bos entrepreneur se-Indonesia. Dia bikin grup, impor klub, ekspor klub, family care, miskin care, dan lain-lain yang sekarang se-Indonesia. Luar biasa. Apa sih yang dia miliki? Satu yang dia miliki, apa katanya? Impian. Sebagai anak yang terbuang bos dari kampungnya, kan sakit. Biar gimana sakit? Nggak bisa lanjut gimana sih bos? Maka impiannya gimana? Gua mau datang sebagai orang kaya di kampung gua. Itu impian. Nah impian itu yang membawa dia menjadi itu gitu. Lalu kemudian impiannya naik terus hingga kemudian di posisi sekarang ini. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Yuk kita berdoa. Makasih anak-anak ayah ya, anak-anak yang baru ya. Afa mana? Anak ayah mana? Afa. Ada Afa? Mana Afa? Sehat Afa? Sini Afa. Sebelum doa. Ini sayang. Iya, sini. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Afa.
Ini yang paling sering disebut sama orang. Ada Afa. Fa, sini. Apa yang paling kamu cita-citain, yang paling kamu impiin, tapi sesuaikan dengan tausiah tadi? Pakai mic. Impian di sini nih, naikin set. Misalkan tadi kan jadi dokter, set naikin jadi rumah sakit gitu. Apa terserah. Iya. Mau jadi dokter anak, terus punya rumah sakit di seluruh dunia dan punya panti asuhan, panti jompo tersebar di seluruh Indonesia. Udah, cukup. Luar biasa. Tepuk tangan buat Afa. Afa, omongan itu, ayo ikutin semua ya. Omongan itu. Omongan itu kayak bayi. Lahirin aja. Ntar gua gede sendiri. Omongan itu. Semangat. 1, 2, 3, ayo. Omongan itu Kayak biji. Tanam aja. Ntar numbuh sendiri. Makasih ya. Mau jadi dokter tapi punya rumah sakit di seluruh dunia, kemudian punya panti asuhan juga di seluruh Indonesia dan dunia. Sorry ya, maaf ya, ayat tambah. Ini udah mau doa tadinya, ayat tambah. Buat kalian semua yang penting ngucap dulu. Karena ucapan itu kayak bayi, lahirin aja. Asal tidak dibunuh oleh kalian, maka dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah caranya gimana. Enggak percaya? Kalau kalian tidak merawat bayi kalian, akan diambil oleh ponakan, oleh paman, oleh bibi. Pokoknya tugas kalian lahirin omongan, lahirin perkataan, lahirin kalimat, lahirin ucapan, lahirin impian. Lahirin saja. Karena dia juga bagaikan biji, tanam aja, ntar juga numbuh sendiri. Betul? Biji durian, kamu lempar aja, seng begitu. Ntar juga numbuh, serius ini. Bawang tancap aja, di kulkas aja juga dia numbuh, apalagi di tanah. Nah, tugas kita nih, jangan biarkan dia tumbuh sendiri. Kawal dengan duha, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Kawal dengan sholat berjamaah. Kawal dengan sholat malam. Kawal dengan 100 sholawat setiap pagi dan sore dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ini adalah
putri-putri kami yang terbaik. Jadi orang-orang tuanya yang merupakan hamba-hambamu ya Allah, munculin impiannya yang tinggi, yang besar, yang hebat, yang menggelegar. Lalu buat anak-anak kami ini ya Allah mampu mengeksekusinya, mampu mencapainya, mampu meraihnya. Lalu kemudian berangkat lagi ke impian yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, lebih hebat, lebih banyak, lebih menggelegar lagi. Ya Allah, Engkau yang menjadikan para raja, Engkau juga yang menjadikan orang-orang kaya dan kaya. Engkau yang menjadikan kemudian orang-orang miskin menjadi berkecukupan. Engkau bahkan yang mengubah langit siang jadi malam, malam jadi siang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Apalagi ya Allah untuk mengubah nasib anak-anak kami, juga para guru-gurunya, para ustadz-ustadzanya, para pengasuhnya, para pengurusnya. Tidak ada yang tidak bisa berubah nasibnya, karena ada Engkau yang maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kecakapan ada di tangan-Mu ya Allah. Semua yang dibutuhkan diperlukan oleh putri kami ini ya Allah di Darul Quran Putri Cikarang, dan semua Darul Quran dari anak-anak kami di seluruh dunia-Mu ya Allah ada di genggaman-Mu, ada di tangan-Mu. Maka ya Allah berikan itu semua untuk anak-anak kami ini dan semua yang membersamai kami, dan siapa yang menjadi orang-orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, dan anak turunan ke akhir zaman nanti ya Allah. Rabbi qad ataitana minal mulki wa 'allamtana min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbighfir lana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda semua latihan ya, latihan punya impian yang bercabang set. Latihan punya impian yang berkembang pat gede. Enggak apa-apa, mau kemana kamu? Mau ke UGM? Enggak apa-apa, jawab mau ke UGM. Memang kamu mau ke UGM, ITB, UNER, UIN, enggak apa-apa, sebut. Tapi harus ada kembangnya. Harus ada kembangnya. Belajar. Apa kembangnya? Ya apa kek? Sampai sana jangan cuman survei kampus, tapi survei lingkungan. Oh di sini saya bisa bangun kontrakan. Oh di sini saya bisa bangun restoran Padang. Oh di sini saya bisa bangun resto Sunda. Oh di sini saya bisa bangun tukang tambal ban, tukang cukur dan lain sebagainya. Itu yang harus menjadi jawaban. Siap, saya mau kuliah di UIN Ayahanda, dan insya Allah saya coba mau buka warung kecil-kecilan di sana. Tapi nanti dari warung itulah 1000 cabang nanti akan lahir. Itu. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Oke. Kiai Heri, mumpung saya masih hidup, ada kesempatan, silakan anak-anak diatur foto satu-satu dengan saya. Kameranya mana? Kamera satu saja kameranya. Kamera? Mana kameranya? Oke. Backlight nggak kalau dari sini? Nggak? Betul? Oke. Coba tes dulu sama Kiai Heri. Kalau Kiai Heri mesti dulu.
silakan diatur. Mohon semua tetap di tempatnya dan ini dimulai dari asal